Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Arman Zaman SMH, adalah dosen pengantar ilmu hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan mata kuliah yaitu pengantar ilmu hukum. Pertama, sebelum kita mempelajari ini, tentu kita harus tahu apa yang menjadi subjek dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui, memahami tentang pengertian hukum, ruang hukum, tujuan hukum, dan fungsi hukum. Terus, mengapa kita perlu mempelajari hukum? Alasannya adalah karena hukum ada di setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun kita hari ini, apapun profesi kita, pasti ada hukum di sana. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, pasti ada hukum. Yang kedua adalah untuk membantu menciptakan ketertiban dan keadilan. Itu gunanya kita belajar hukum. Yang ketiga, memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Itu sebagai warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu dengan hak dan pula dengan kewajiban. Tapi seringkali dalam kehidupan kita sangat paham dengan hak kita, tapi kita lupa melaksanakan kewajiban. Dan yang keempat, gunanya kita mempelajari hukum itu adalah dasar untuk berpikir kritis tentang sistem hukum yang ada di negara kita. Kemudian mengawali untuk memahami tentang hukum itu, tentu kita harus tahu tentang pengertian hukum. Apa itu definisi? Secara umum, definisi hukum itu adalah sekumpulan norma dan sanksi yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dan hukum ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri ini yang menandakan bahwa sesuatu itu dapat dilakukan. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama adalah mengandung perintah dan larangan. Jadi jelas ciri-ciri hukum itu harus ada perintah, harus ada larangan. Perintah harus kita kerjakan, larangan harus kita tinggalkan. Bersama dengan konsep kita beragama bahwa setiap perintah itu harus kita laksanakan dan larangan itu harus kita tinggalkan. Yang kedua, bersifat memaksa. Hukum itu sifatnya memaksa, gunanya agar bisa untuk mengikuti perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri hukum itu adanya sanksi bagi pelanggar. Nah, kalau sudah dipaksa untuk mengikuti perintah, dipaksa untuk meninggalkan larangan, masih juga kita perbuat, maka dia akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Yang keempat, ciri-ciri hukum itu tujuannya jelas. Jadi hukum itu jelas tujuannya untuk apa. Nah, kemudian mari kita lihat pengertian hukum itu dalam kacamata para ahli. Di sini Bapak mengambil dua contoh, yaitu Hans Kelsen. Apa kata Hans Kelsen? Hukum adalah sistem norma murni, bebas dari unsur-unsur non-yuridis. Itu menurut Hans Kelsen. Yang kedua, menurut Sajipto Raharjo. Apa itu hukum? Hukum sebagai sistem berlaku yang berkesinambungan dan teratur. Ini hukum. Sistem berlaku, dia berkesinambungan dan juga dia teratur. Kemudian, apa itu ruang lingkup ilmu hukum? Nah, ini hukum itu ada juga punya ruang lingkup. Yang pertama, ilmu hukum dalam arti luas. Atau kita dapat kita lihat. Yang pertama itu ilmu hukum dogmatis atau hukum positif. Di sini adalah mempelajari hukum yang berlaku, ius constitutum. Hukum yang sedang berlaku di suatu negara kita kenal dengan istilah hukum positif. Contoh hukum positif negara kita ini ada hukum tata, hukum pidana, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu hukum teoritis. Di sini mempelajari teori-teori tentang hukum. Banyak teori-teori nanti kita pelajari di mata kuliah ini, yang mana seperti contohnya adalah filsafat hukum, teori hukum, itu yang mempelajari di ilmu hukum teoritis. Yang ketiga ada ilmu hukum sosiologis empiris, yakni mempelajari hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Ini sudah sangat populer sekali, ada sosiologi hukum, antropologi hukum. Dan yang terakhir, disiplin ilmu penunjang. Jadi dalam mempelajari hukum ini dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditunjang dengan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Apa itu?
sejarah hukum, perbandingan hukum. Ini harus kita pelajari untuk memahami ilmu hukum. Nah, kemudian hukum ini dapat kita bagi inti pembagiannya. Apa-apa saja pembagian hukum itu? Pertama, ada hukum publik yang kita kenal hukum publik. Apa itu hukum publik? Adalah mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antar lembaga negara. Ini hukum publik namanya, umum dia. Yang kedua ada hukum privat. Hukum privat itu kebalikan daripada hukum publik, mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ini hukum privat. Lalu yang ketiga ada hukum tata negara. Hukum tata negara ini adalah hukum dapat kita artikan dalam keadaan diam. Dia hanya bertugas membuat aturan-aturan struktur negara, fungsi negara. Nah, di dalam setelah membuat yang demikian itu, maka ada hukum selanjutnya, yaitu hukum administrasi negara. Ini kalaulah tata negara hukum dalam keadaan diam, maka hukum administrasi negara ini hukum dalam keadaan bergerak. Artinya apa? Aturan yang sudah dibuat oleh HTN tadi maka akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara ini. Kemudian ada hukum pidana. Hukum pidana ini adalah masalah pelanggaran dan sanksi pidana. Ini yang mengatur yang lebih identik dengan kejahatan. Kalau ada kita berbuat jahat, mencuri, berzina, pemalakan, pemerasan, pemerkosaan, penipuan, maka di sini akan diatur oleh hukum pidana. Selanjutnya ada hukum perdata. Hukum perdata kebalikan daripada hukum pidana. Artinya, kalau hukum pidana masalah kejahatan, hukum perdata ini masalah harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban individu di sini. Contohnya di sini perkawinan, warisan itu akan diatur oleh hukum perdata. Yang terakhir ada hukum internasional publik. Hukum internasional ini adalah hubungan internasional, sering kita kenal dengan istilah bilateral dan multilateral. Ini hubungan antara dua negara atau hubungan banyak negara. Jadi contohkan misalnya ada masalah ekstradisi. Kemarin di negara kita ada yang koruptor lari ke luar negeri, maka akan dijalankan dengan hukum internasional. Tujuan hukum selanjutnya, tentu hukum itu harus memiliki tujuan. Apa tujuannya? Pertama tentu untuk kepastian hukum, menjamin bahwa setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jelas. Artinya dengan kita tahu tentang hukum ini, kita tahu ini boleh nih, ini tidak boleh. Yang kedua untuk keadilan. Artinya apa? Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Jadi kita menempatkan dengan tujuan hukum itu, kita tahu ini hak saya, ini hak orang lain. Ini bukan hak saya, begitulah kira-kira. Kemudian yang ketiga, kemanfaatan. Yaitu hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau hukum tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, maka tujuan hukum tidak tercapai. Di mana masyarakat itu ada, maka hukum harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, apa tujuan hukum itu? Untuk ketertiban dan kedamaian, jelas. Itu menciptakan suasana yang teratur dan harmonis. Dengan adanya hukum itu orang bisa menjadi tertib, orang bisa hidup damai. Contohnya dalam konteks lalu lintas, adanya hukum tentang lalu lintas itu, maka orang akan menjadi tertib. Adanya hukum ini, maka orang bisa hidup damai, tidak ada kekerasan, tidak ada penipuan, karena tujuan hukum itu adalah untuk ketertiban dan kedamaian. Kemudian ada harmonisasi 3 pilar, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, pertama seringkali terjadi konflik kepastian dan keadilan. Kita minta pastinya gini, tapi keadilannya tidak dapat. Itulah. Yang kedua, peran hakim. Peran hakim itu mencari keseimbangan optimal dalam putusan. Artinya hakim dalam memutuskan perkara itu benar-benar melihat secara profesional. Contohnya dalam hukum perdata, apa yang diputuskan oleh hakim itu adalah sesuai dalil dari para pihak dengan dibuktikan dan mampu dibuktikan dengan alat-alat bukti. Kalau itu terbukti, didukung oleh alat bukti, maka hakim harus memutuskan sesuai apa yang dilakukan dan apa yang dibuktikan. Kemudian yang ketiga, hukum yang baik. Hukum yang baik itu mampu mengakomodasi ketiga tujuan ini secara profesional. Kepastian, keadilan, dan manfaat. Kalau itu sudah bersinergi satu sama lain, hukum itu akan berjalan dengan harmonis. Fungsi hukum. Nah,
Fungsi hukum di sini yang pertama ada untuk ketertiban. Itu jelas. Kalau hukum tidak untuk ketertiban, untuk apa hukum lagi? Dengan adanya hukum ini kita akan menjadi tertib. Contohnya mengurangi konflik dia. Seringkali kita lihat dulu banyak konflik, dengan adanya fungsi hukum ini maka dia akan berfungsi untuk ketertiban. Kemudian untuk penyelesaian sengketa, hukum ini sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa, baik itu sengketa pidana maupun sengketa perdata. Kemudian fungsi hukum selanjutnya adalah penjamin keadilan. Penjamin keadilan maksud di sini mewujudkan persamaan di hadapan hukum. Tidak ada beda kita di hadapan hukum. Orang kaya, orang miskin, pejabat, tidak pejabat, siapa saja kita sama di hadapan hukum itu. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkuliahan kita ini, pertama, hukum adalah sistem kompleks yang vital bagi masyarakat. Yang kedua, memahami pengertian ruang lingkup dan tujuan hukum adalah fondasi untuk kita belajar hukum-hukum yang lainnya. Yang ketiga, hukum terus berkembang seiring perubahan zaman dan pasti dia dinamis bergerak. Yang terakhir, peran kita sebagai akademisi dan warga negara untuk memahami dan menerapkan hukum secara adil. Kita semua harus berperan untuk menerapkan hukum itu secara adil. Bapak kira itulah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, mari kita diskusikan. Terakhir, Bapak berpesan kepada kita semua, rajin pangkal pandai, jika malas pangkal sengsara. Tuntutlah ilmu itu meski ke negeri Cina. Belajar tidak akan pernah berakhir sampai tutup usia. Knowledge is power. Don't what before me, what beside of me. And it is my friend. Justice cannot wait, law cannot bend. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.